Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita diberikan satu hari yang baru, rahmat yang baru untuk kita dapat menjalani segala perkara sepanjang hari ini dengan pimpinan tuntunan kasih setia Yesus Kristus. Mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau Allah yang setia, yang mengasihi kami sedemikian rupa, sehingga pagi hari ini Kau karuniakan kepada kami satu kehidupan yang baru, untuk kami dapat menjalani segala tugas, tanggung jawab, peran, apa yang harus kami kerjakan dengan pertolongan dari Tuhan. Mengucap syukur bersama-sama dengan Sobat Messenger, setiap kami yang akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life, Tuhan karuniakan kepada kami Roh Kudus untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dan tersimpan di dalam hati kami, dan kami kerjakan, kami nyatakan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara, Sobat Messenger, diambil dari kitab Mazmur 90, Mazmur 90 ayat ke-10 hingga ke-17. Mazmur 90 ayat ke-10 hingga 17, demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia, setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Pada bulan Januari 2006 terjadi ledakan yang cukup keras, yang cukup hebat di sebuah tambang batu bara di West Virginia. Akibat ledakan yang begitu dahsyat itu, maka ada 13 orang yang kemudian tertimbun, terjebak di lorong tambang yang runtuh. Maka datanglah tim penyelamat yang berjuang sedemikian rupa untuk dapat mengevakuasi, menyelamatkan, mengeluarkan 13 orang yang terjebak di dalam lorong yang runtuh itu. Kejadian ini membuat banyak orang, membuat banyak masyarakat tertarik untuk melihat dan memperhatikan, mengikuti melalui surat kabar yang ada. Keluarga-keluarga dari orang-orang yang tertimbun, mereka berharap bahwa anggota keluarga mereka akan selamat, anggota keluarga mereka akan ditemukan dan dapat diselamatkan dalam kondisi yang hidup. Hari demi hari berjalan. Usaha untuk menemukan, menyelamatkan, mengevakuasi korban yang tertimbun itu terus dilakukan.
hari-hari yang mencekam bagi keluarga-keluarga dari mereka yang tertimbun. Sebagian dari mereka kemudian menjadi marah. Mereka mengatakan timnya terlalu terlambat. Lambat sekali, harusnya begini, harusnya begitu. Di tengah rasa khawatir, di tengah rasa yang penuh dengan kesedihan, mereka kemudian mencari-cari kesalahan dari tim penyelamat yang tidak segera dapat menyelamatkan anggota keluarga mereka. Ada beberapa surat kabar yang kemudian memberitakan bahwa dari 13 korban ini diperkirakan yang meninggal hanya 1. 12 orang yang lain selamat. Ini membuat pengharapan bagi keluarga-keluarga yang masih menanti apakah anggota keluarga mereka dapat diselamatkan. Tetapi ketika hari itu tiba, tim selamat menemukan dari 13 korban yang tertimbun, hanya 1 orang saja yang selamat dan masih hidup. Hal ini membuat keluarga-keluarga yang lain, mereka menjadi marah, mereka mencari siapa yang memberitakan bahwa hanya 1 orang yang meninggal. Yang lainnya selamat. Mana kenyataannya anggota keluarga saya mati, meninggal. Di tengah kesukaran, di tengah penderitaan, di tengah tantangan pergumulan yang berat, acap kali orang-orang kemudian mencari kelemahan, kesalahan pihak lain, atau mencari kambing hitam dari pihak orang lain. Bapak Ibu, saudara sobat messenger, kita acap kali pun memiliki sikap yang sama. Ketika kita ada di dalam sakit penyakit, ketika kita ada di dalam kedukaan yang mendalam, ketika kita ada dalam pencobaan, penderitaan yang berat, kita punya sikap yang sama. Kita menyalahkan pihak lain. Kita mencari-cari kambing hitam, kesalahan pihak lain. Dan kita melupakan akan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan demi kehidupan yang kita jalani. Kita melupakan akan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam setiap detail peristiwa dalam kehidupan kita. Mazmur 90 ditulis oleh Musa. Kita tahu Musa di dalam kehidupannya yang dijalani juga tidaklah mudah. 4 tahun pertama dia sebagai pangeran Mesir. Hidup di dalam kemewahan, hidup di dalam kesenangan, harta yang melimpah. Tetapi 40 tahun berikutnya dia hidup di dalam pelarian, kesendirian, kesepian. Dia hidup hanya bersama dengan kawanan domba gembalaannya mungkin di padang. Masa-masa kesukaran, masa-masa yang penuh dengan penderitaan. Dan kita juga melihat ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Musa meskipun dikatakan orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, toh tidaklah mudah menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Tapi Mazmur 90 ini mengajarkan kepada kita, di tengah berbagai pengalaman, peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Musa,
Musa meminta hikmat daripada Tuhan. Musa menyadari bahwa kehidupanku penuh dengan kesukaran, kehidupanku penuh dengan penderitaan. Karena itu ajarkanlah aku, ajarilah aku memiliki hati yang bijaksana dalam menjalani hari demi hari. Musa menyadari dalam kehidupannya tidaklah mudah, apalagi ketika dia harus memimpin bangsa Israel di padang gurun. Betul, ada tiang awan, tiang api yang memimpin. Tetapi ketika dia hidup di tengah-tengah bangsa Israel, dia dapat melihat meskipun ada tiang awan, tiang api, bangsa Israel pun masih mengeluh. Tidak puas dengan apa yang Tuhan kerjakan. Karena apa? Mereka melalaikan Tuhan. Tidak merasakan mengalami perbuatan Tuhan hari demi hari dalam kehidupan mereka. Maka mereka mengatakan kepada Musa, "Mengapa engkau bawa kami ke padang gurun ini? Engkau akan bawa kami mati kelaparan di padang gurun ini? Bukankah lebih baik kami tetap ada di negeri Mesir? Kami dapat makan dengan puas." Di tengah kesulitan, di tengah tantangan, bangsa Israel menyalahkan Musa. Mereka tidak melihat bagaimana perbuatan Tuhan atas bangsa mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, Musa kemudian menuliskan dalam Mazmur 90 tadi, dikatakan demikian. Ayat ke-14, "Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami." Ayat ke-15, "Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka." Ayat ke-16, "Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami." Ini menunjukkan kepada kita bahwa Musa menyadari akan perbuatan Tuhan setiap hari. Maka dikatakan, "Kenyangkanlah kami hari demi hari." Ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami celaka di dalam hari-hari kami, Tuhan peliharakan kami, berikan kami sukacita yang seimbang, dikatakan di sana. Dan ayat ke-16, "Biarlah kami dapat melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib." Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, mungkin di antara kita saat ini, kita sedang berbeban berat, kita mulai putus asa, putus harapan dalam kehidupan kita. Kita menderita sakit, lemah tubuh yang membuat kita mengalami keterbatasan. Semua harus ditopang, semua harus dibantu. Mungkin ada problem dalam rumah tangga kita, dan kita merasakan ini terlalu berat ya Tuhan. Atau ada tantangan dalam usaha pekerjaan kita yang ada dalam masa pandemi ini. Dan Musa mengingatkan kepada kita, "Ajar kami ya Tuhan memiliki hati yang bijaksana, melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang baik di tengah segala peristiwa yang kami alami, yang kami hadapi sekarang ini." Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, hari ini kita diingatkan kembali memasuki tahun yang baru, tahun 2022.
Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Berita Natal sudah disampaikan kepada kita. Engkau akan menamakan Dia Yesus. Dan engkau akan juga menamakan Dia Immanuel. Allah menyertai kita. Dan Yesus ketika Dia sebelum naik ke surga juga mengatakan kepada kita, Aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Maka berserulah kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku hati yang bijaksana untuk dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami ada dalam masa kesukaran dan penderitaan. Agar kami tidak menjadi putus asa, putus harapan, tetapi terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Acap kali ketika kami mengalami kesulitan, pergumulan, beban berat, penderitaan, kami tidak melihat, mengalami, merasakan kasih Kristus. Bahkan kami mencari-cari, melihat kesalahan orang lain, mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain yang ada di sekitar kami. Kami tidak mencari berseru kepada Tuhan Yesus. Tidak lagi merasakan kasih dan perbuatan ajaib Yesus dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami pagi hari ini setiap kami support messenger. Untuk kami dapat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di setiap langkah hidup kami, bahkan detail kehidupan kami. Apapun yang kami alami, Tuhan selalu berkarya mendatangkan kebaikan. Agar kami tidak menjadi putus asa, tapi terus berharap berseru kepada Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini segala aktivitas kami, usaha pekerjaan kami, bahkan studi kami yang mulai dijalankan. Engkau berkati setiap kami dapat menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab kami dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang memulai studi, baik secara online ataupun secara tatap muka. Tuhan Yesus, dalam semester yang baru, juga berikan semangat yang baru, ketekunan yang baru bagi anak cucu kami dalam belajar, sehingga melalui setiap proses pembelajaran ini, mereka dibekali satu masa depan yang cerah di dalam tangan Tuhan. Berkati setiap proses pembelajaran yang dijalani, lindungi sehingga tetap ada di dalam keselamatan dan kesehatan yang baik. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Sobat Messenger yang beribadah bersama-sama pagi hari ini. Engkau yang tahu akan setiap pergumulan setiap kami. Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat hati yang bijaksana untuk kami dapat melihat perbuatan Tuhan yang baik. Bahkan Engkau berikan hikmat kepada kami jalan keluar untuk segala pergumulan, kesukaran, penderitaan yang kami alami. Sembuhkan, pulihkan bagi kami yang sakit. Berikan kepada kami penghiburan yang sejati bagi kami yang berduka, yang bersedih, yang kesepian. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia ini. Tuhan, Engkau yang berkati setiap gubernur beserta jajaran sampai daerah-daerah di pelosok. Mereka terus bersahati untuk menjalankan setiap proyek pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,
dengan jujur, dengan sungguh-sungguh mereka menjalankan pembangunan ini bagi kesejahteraan masyarakat di daerah mereka masing-masing. Meski berbeda satu dengan wilayah yang lain, tapi Tuhan Yesus berikan hikmat bagi para gubernur beserta dengan jajaran sampai di pelosok-pelosok. Mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Di tengah cuaca yang tidak menentu, ada beberapa wilayah mengalami bencana alam, Tuhan Yesus terus akan melindungi, jagai, bahkan berikan pemulihan melalui saudara-saudara sebangsa setanah air yang beliau mengambil bagian memberikan bantuan pertolongan. Kami juga berdoa bagi lembaga-lembaga pemerintah yang mengatur pembagian bantuan ini. Tuhan juga berikan hikmat sehingga semua apa yang menjadi hak masyarakat yang layak dibantu dapat disalurkan dengan tepat, dengan cepat dan utuh, tanpa ada satu usaha-usaha jahat dari sekelompok orang. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini, terus kami dapat berjalan, terus kami dapat berdaulat dan mendatangkan sejahtera. Itu karena Tuhan Yesus yang campur tangan di dalam setiap proses di dalam pembangunan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, terus mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, karena Dia Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan kita hari demi hari, kita tidak lepas dengan namanya kesukaran, penderitaan, pergumulan, tantangan. Tapi kita diingatkan kembali, ketika masa-masa itu kita alami, kita belajar untuk tidak mencari kesalahan kepada pihak yang lain, tapi belajar memiliki hati yang bijaksana untuk melihat kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan di dalam setiap detail kehidupan kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.